Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiansi Septirtianice dengan NIM C0D0220005. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar akuntansi perpajakan. Pengertian akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan adalah sebuah aktivitas pencatatan keuangan pada sebuah badan usaha atau lembaga untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan. Pengertian akuntansi perpajakan menurut para ahli, menurut Sukrisno Agus Estralita Trisnawati, akuntansi pajak adalah bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menuntut keahlian dalam bidang tertentu. Menurut Waluyo, akuntansi pajak adalah akuntansi yang diterapkan dengan tujuan untuk menetapkan besarnya pajak terutang. Klasifikasi perpajakan berdasarkan cara pemungutnya. Pertama, pajak langsung. Pajak ini dikenakan berdasarkan jumlah penghasilan atau kekayaan yang dimiliki sebuah perusahaan atau lembaga. Pajak langsung biasanya harus dibayarkan oleh wajib pajak dan tidak boleh diwakilkan atau dibebankan pada orang atau instansi lain. Yang kedua, pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dibayarkan saat terjadi sebuah transaksi keuangan. Pajak semacam ini bisa diwakilkan atau dibebankan kepada orang lain. Klasifikasi akuntansi perpajakan. Yang pertama, pajak penghasilan dikenakan pada pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan. Yang kedua, pajak pertambahan nilai atau PPN dikenakan pada penjualan barang dan jasa. Yang ketiga, pajak bumi dan bangunan atau PBB dikenakan atas kepemilikan properti atau tanah. Yang keempat, pajak karyawan dikenakan pada pendapatan karyawan yang diterima dari perusahaan. Yang kelima, pajak dividen dikenakan pada pembagian dividen kepada pemegang saham. Yang keenam, pajak lainnya dikenakan tergantung pada sektor atau jenis kegiatan bisnis. Konsep dasar akuntansi perpajakan. Yang pertama, pajak dan kewajiban pajak. Yang kedua, pendapatan dan pengeluaran. Yang ketiga, peraturan perpajakan. Prinsip realisasi dalam akuntansi perpajakan. Yang pertama, wajib pajak tidak diperbolehkan membentuk dana cadangan atau penyisihan atau pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, kecuali untuk cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank, cadang piutang tak tertagih untuk usaha sewa guna, usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk pertambangan. Yang kedua, persediaan dan pemakaian persediaan untuk menghitung harga pokok dinilai berdasarkan harga pokok perolehan, tidak diperbolehkan berdasarkan harga pokok dan harga pasar mana yang lebih rendah. Prinsip akuntansi perpajakan. Yang pertama, kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Prinsip utama dalam akuntansi perpajakan adalah mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Yang kedua, konsistensi. Dalam akuntansi perpajakan, prinsip konsistensi mengharuskan perusahaan untuk menggunakan metode akuntansi yang konsisten dalam melaporkan informasi perpajakan dari tahun ke tahun. Yang ketiga, kewajaran. Dalam akuntansi perpajakan, prinsip kewajaran menuntut agar penilaian dan pengakuan pajak didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan objektivitas. Yang keempat, kepastian. Dalam akuntansi perpajakan, prinsip kepastian mengharuskan perusahaan untuk memperhitungkan dan melaporkan kewajiban perpajakan secara tepat dan akurat. Yang kelima, keberlanjutan. Dalam akuntansi perpajakan, prinsip keberlanjutan menekankan perlunya mempertahankan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dalam jangka panjang. Yang keenam, transparansi. Dalam akuntansi perpajakan, prinsip transparansi menuntut agar adanya keterbukaan dan kejelasan dalam pelaporan perpajakan. Yang ketujuh, pemisahan dan identifikasi. Prinsip ini mengharuskan perusahaan untuk memisahkan dan mengidentifikasi informasi perpajakan secara terpisah
dari informasi keuangan lainnya. Karakteristik informasi dalam laporan keuangan. Yang pertama, dapat dipahami. Kedua, relevan. Ketiga, materialitas. Keempat, keandalan. Kelima, substansi. Keenam, pertimbangan sehat. Ketujuh, kelengkapan. Kedelapan, dapat dibandingkan. Kesembilan, tepat waktu. Dan kesepuluh, keseimbangan biaya dan manfaat. Fungsi akuntansi perpajakan. Yang pertama, sebagai dokumentasi perpajakan tahunan yang bisa dipakai untuk perbandingan dan mengetahui riwayat keuangan perusahaan. Yang kedua, sebagai laporan keuangan resmi yang bisa kita paparkan saat ingin mendapatkan investor atau kegiatan publikasi lainnya. Yang ketiga, sebagai bahan analisis untuk mengetahui besar pajak yang harus dibayar perusahaan atau lembaga keuangan di masa yang akan datang. Yang keempat, sebagai strategi menganalisa pajak dan perencanaannya di masa yang akan datang. Fungsi dari akuntansi perpajakan bagi wajib pajak. Yang pertama, fungsi perencanaan strategis, membuat perencanaan strategis dalam urusan perpajakan di masa yang akan datang. Yang kedua, fungsi analisis data. Proses analisa ini menjadi faktor penting. Selain itu, dengan menganalisa sendiri, setidaknya akan terhindar dari kecurangan yang bisa dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, fungsi publikasi, memberikan laporan keuangan pada pihak yang bersinggungan langsung. Yang keempat, fungsi pembanding. Dari arsip atau dokumentasi data perpajakan sebelumnya bisa membandingkan untuk mengetahui perkembangan bisnis. Akun akuntansi perpajakan. Pertama, neraca. Aset pajak yang dibayar di muka disajikan sebagai prepaid expense dalam aset lancar, terdiri dari PPh 22, PPh 23, PPh 24, dan PPh 25. PPh atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan, PPN masukan. Aset pajak tangguhan disajikan dalam kelompok aset lain-lain. Kewajiban, utang pajak terdiri atas PPh 21, PPh 23, PPh 26, dan PPh 29. PPN keluaran. Dalam neraca, kewajiban pajak tangguhan disajikan di antara utang jangka pendek dan utang jangka panjang. 2. Rugi laba. Beban PPh, penghasilan pajak tangguhan, beban pajak tangguhan, PBB, PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan, dan bea materai dicatat sebagai beban operasional. Sifat akuntansi perpajakan, pertama memaksa, dan kedua bermanfaat bagi warga negara. Peran akuntansi perpajakan, yang pertama membuat perencanaan dan strategi perpajakan dalam artian positif. Yang kedua, memberikan analisa dan prediksi mengenai potensi pajak perusahaan di masa yang akan datang. Dan yang ketiga, alat untuk menerapkan perlakuan akuntansi atas kejadian perpajakan, mulai dari penilaian, penghitungan, pencatatan, pengakuan atas pajak, dan dapat menyajikannya di dalam laporan komersial maupun laporan fiskal perusahaan. Yang keempat, dapat melakukan pengarsipan dan dokumentasi perpajakan dengan lebih baik sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan evaluasi. Contoh soal, PT Berkah memiliki penghasilan kotor sekitar 70 miliar dengan PPh sekitar 2 miliar, PPh pasal 23 sebesar 1 miliar, dan pengeluaran sebanyak 42 miliar. Untuk mengetahui berapa PKP perusahaan, kurangi penghasilan kotor dengan pengeluaran. Berdasarkan rumus, berarti PKP PT Berkah 70 miliar dikurang 42 miliar sama dengan 28 miliar. Jadi, pajak terutang PT Berkah adalah 25% dikali 28 miliar sama dengan 7 miliar. 7 miliar dikurang 2 miliar dikurang 1 miliar sama dengan 4 miliar. Baiklah, itulah penjelasan dari materi konsep dasar akuntansi perpajakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.